Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini, kami akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan hiburan rakyat berupa kesenian tradisional bantengan. Kesenian bantengan ini biasanya bisa kita saksikan apabila ada event-event tertentu atau pada acara hajatan. Dan pada video kali ini kami akan menyajikan video tentang pertunjukan kesenian bantengan ini yang diselenggarakan oleh salah satu toko furnitur terbesar di Malang. Lokasi tepatnya berada di Jalan Wilis, Malang. Pertunjukan ini bisa kita saksikan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan pertunjukan bantengan ini diadakan berbarengan dengan acara Car Free Day yang diadakan di Jalan Ijen Boulevard, Malang. Acara Car Free Day tersebut rutin diadakan tiap hari Minggu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10. Namun untuk pertunjukan bantengan ini tidak setiap hari Minggu ada ya teman-teman. Dikutip dari Wikipedia, seni bantengan adalah sebuah tarian Jawa yang meniru hewan banteng. Kesenian ini berkembang di Mojokerto, Malang, dan Batu. Bantengan adalah sebuah kebudayaan komunal. Seni bantengan adalah kesenian komunal, artinya melibatkan banyak orang di dalam setiap pertunjukannya. Seperti halnya sifat kehidupan hewan banteng, yaitu hidup berkelompok atau koloni. Kebudayaan bantengan ini membentuk perilaku masyarakat yang menggelutinya untuk selalu hidup dalam keguyuban, gotong royong, dan menjunjung tinggi rasa persatuan kesatuan. Satu contoh perilaku budaya pelaku kesenian bantengan yang mencolok adalah budaya anjang sana anjang sini, yaitu budaya balas budi antar kelompok seni bantengan apabila salah satu di antaranya diundang untuk memainkan kesenian di daerah lain. Maka, di lain waktu, kelompok seni bantengan yang ada di daerah tersebut akan bergantian mendatangi kelompok bantengan yang sebelumnya membantu meramaikan sebuah acara di daerahnya. Sejarah kesenian bantengan Kota Batu. Perkembangan kesenian bantengan di Kota Batu telah dimulai sejak pada zaman perjuangan. Pada masa tersebut, para pemuda Kota Batu yang masih menjadi bagian Kadipaten Malang banyak dikirim ke pondok pesantren untuk mempelajari ilmu kanuragan pencak silat yang berpusat di daerah Jombang. Seperti yang telah disebutkan di atas, erat kaitannya kesenian bantengan dengan pencak silat. Maka setelah nyantri atau mencari ilmu di pondok pesantren, para pemuda Batu kembali ke kampung halaman dan mendirikan padepokan pencak silat untuk menarik para pemuda yang ada di perkampungannya mau mempelajari kanuragan pencak silat. Maka dikembangkanlah kesenian bantengan dengan penokohan hewan banteng yang liar sedang melawan macan atau harimau. Pada masa perjuangan melawan penjajah tersebut, penokohan ini dilambangkan yaitu hewan banteng yang hidup koloni atau berkelompok adalah lambang rakyat jelata dan hewan macan atau harimau melambangkan penjajah Belanda. Serta ada tokoh hewan monyet yang suka menggoda banteng dan macan serta memprovokasi keduanya untuk selalu bertarung. Monyetan ini melambangkan provokator. Sampai saat ini, kesenian Batu yang telah berotonomi menjadi kota madya tersendiri lepas dari Kabupaten Malang masih terus menjaga eksistensinya. Bahkan pada perkembangannya di pelosok-pelosok pedesaan, kesenian bantengan telah mampu berdiri sendiri di luar kelompok padepokan pencak silat. Selanjutnya, kesenian bantengan yang berkembang pesat di Batu ini dibawa oleh salah satu tokoh pencak silat di daerah Bumi Aji menuju wilayah Pacet, Mojokerto, karena letak dua wilayah yang berdekatan di lereng pegunungan Arjuno dan Ulirang. Dan dikembangkan kesenian ini sampai sekarang. Versi lain menyatakan bahwa lahirnya kesenian bantengan ada dua versi. A. Berasal dari Batu, B. Berasal dari Cleket atau Made, dan berkembang pesat di Pacet. A. Berasal dari kota Batu, menurut catatan yang bersifat dari mulut ke mulut,
dimulai dari seorang tua bernama Saimin, berasal dari Batu. Seorang pendekar membawa kesenian ini dan bergabung dengan Pak Saman, kelompok Siliwangi dari Pacet, dan berkembang di Pacet sampai sekarang ini. B berasal dari Pacet. Menurut cerita dari Pak Amir, anak dari Mbah Siran yang menghidupi kesenian bantengan ini sampai sekarang di Celaket. Akhirnya kesenian ini hidup subur sampai sekarang di Pacet dan Celaket. Kedua versi itu sulit dilacak kebenarannya, mana yang lahir lebih dulu. Tetapi jelas sekali tempat yang terus melestarikan kesenian bantengan ini adalah Pacet. Sering mengadakan festival bantengan dan upacara tetap setiap memperingati Hari Kemerdekaan RI. Cara swasembada layaknya kesenian tradisional lainnya di Indonesia. Kedua versi itu masuk akal kalau dihubungkan dengan geografi kedua kawasan itu. Masih banyak terdiri dari hutan belantara dan gunung. Sudah tentu, bantengan itu identik dengan hutan. Menurut cerita Pak Amir, tokoh bantengan, dan beberapa tokoh bantengan yang lain, seni bantengan ini asal mulanya dari seni persilatan yang tumbuh subur di surau-surau atau langgar musola. Kesenian bantengan ini awalnya untuk bela diri bagi pemuda di surau-surau. Tetapi akhirnya kegiatan seni untuk merayakan upacara perkawinan, sunatan, atau bersih desa. Pemikiran manusia terus berkembang. Begitu juga perkembangan kesenian termasuk seni kids atau seni bawah atau tradisional. Seni yang hidup turun-temurun dari rakyat. Pencak silat itu akhirnya tidak banyak diminati masyarakat luas karena membosankan dan tidak menarik lagi. Para pendekar mencari alternatif lain agar kesenian itu diminati lagi. Begitu sederhana sekali perjalanan kesenian bantengan ini. Suatu ketika, Mbah Siran dari Celaket itu menemukan bangkai banteng yang tergeletak di tepi Sungai Kromong, tepi hutan. Konon kabarnya ini terjadi karena perkelahian 2 ekor banteng. Seekor kalah dan mati menjadi bangkai. Supaya tidak mubazir oleh Mbah Siran, bangkai banteng ini diambil khusus kepalanya atau tengkoraknya, dibersihkan dan dibawa pulang. Kalau kepala menjangan untuk hiasan rumah. Sampai sekarang masih banyak terdapat di rumah-rumah lama sebagai lambang atau simbol keberadaan seseorang. Tetapi tengkorak banteng yang berkesan gagah dan berwibawa ini mengilhami Mbah Siran untuk melengkapi kesenian bantengan yang tidak menarik lagi. Awalnya tengkorak itulah yang langsung diambil untuk dipakai sebagai topeng bantengan, melengkapi seni pencaksilat, dan akhirnya karena menarik, hanya bantengan saja yang lestari sampai sekarang. Bantengan berdiri sendiri tanpa pencaksilat lagi. Akhirnya bantengan ini menjadi cabang seni rakyat atau tradisional yang amat digemari masyarakat. Meskipun sampai sekarang pemerintah Kabupaten Mojokerto sendiri belum pernah ada usaha untuk mengangkat seni rakyat ini menjadi sebuah kebanggaan yang akhirnya bisa menjadi ikon untuk Kabupaten Mojokerto. Mereka hidup sendiri dan ini perlu ditangani secara lebih serius agar tidak tertati-tati berjalan sendiri tanpa penanganan yang jelas. Meskipun diam-diam, ia telah mengangkat citra sebuah kota dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Barangkali ini sebuah landasan pemikiran tentang sebuah ikon. Sedangkan ornamen-ornamen yang ada bantengan terdiri dari yaitu 1. Tanduk, bisa berupa tanduk banteng, kerbau, sapi, dan lain-lainnya. Kedua, kepala banteng yang terbuat dari kayu, bisa terbuat dari kayu waru, dadap, miri, nangka, atau kembang. Ketiga, mahkota bantengan, berupa sulur wayangan dari bahan kulit atau kertas. Keempat, klontong, yaitu alat bunyi yang biasanya digantung di leher banteng. Kelima, keranjang penjalin sebagai badan atau pada daerah tertentu hanya menggunakan kain hitam sebagai padan penyambung kepala dan kaki belakang. Keenam, gongseng kaki. Ketujuh, keluhan atau tali kendali. Dalam setiap pertunjukannya disebut juga gebiak. Bantengan didukung beberapa perangkat yaitu 1. 2 orang pendekar pengendali kepala bantengan menggunakan tali tampar. Kedua, pemain jidor, gamelan, pengerawi, dan sinden minimal 1 orang pada setiap posisi.
Ketiga, sesepuh atau orang yang dituakan mempunyai kelebihan dalam hal memanggil leluhur banteng. Keempat, dayangan dan mengembalikannya ke tempat asal. Kelima, pamong dan pendekar pemimpin yang memegang kendali kelompok dengan membawa kendali yaitu pecut. Dan yang keenam adalah minimal ada 2 macanan dan 1 monyetan sebagai peran pengganggu bantengan. Selain itu, kesenian bantengan juga pernah mengalami konflik sosial budaya. Pada tahun 2015, seniman bantengan di sekitar pegunungan Mojokerto, Malang, dan Batu diresahkan oleh seniman jaranan Kediri yang menggunakan properti bantengan yang digunakan secara menyimpang oleh seniman jaranan Kediri. Pasalnya, seniman jaranan Kediri mengklaim bahwa bantengan merupakan tokoh jaranan Mahesa Suro. Selain itu, bantengan di jaranan Kediri dipersembahkan dengan cara tidak lazim, yakni tidak memakai kain penutup bantengan dan sering dibenturkan kepada penonton sehingga memunculkan perkelahian atau tawuran massal. Protes seniman bantengan kepada seniman jaranan Kediri tidak pernah ada tanggapan karena seniman jaranan Kediri menganggap bantengan sebagai tokoh pada jaranan Kediri. Terlepas dari semua konflik tersebut, sampai sekarang kesenian tradisional bantengan masih menjadi hiburan favorit bagi masyarakat. Terbukti, setiap ada pertunjukan bantengan maka pasti akan diserbu ramai-ramai oleh masyarakat, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah bahwasanya kesenian tradisional bantengan ini banyak dinikmati oleh generasi muda maupun anak-anak. Terbukti, di setiap pertunjukan dari kesenian bantengan ini, banyak sekali pesertanya yang terdiri dari anak-anak dan para remaja. Hal ini patut diacungin jempol ya teman-teman, karena generasi-generasi muda tersebutlah yang akan melestarikan kesenian tradisional ini di masa yang akan datang. Dan ada satu hal lagi yang merupakan tradisi dari pertunjukan kesenian tradisional bantengan ini, yaitu acara saweran. Jadi setiap penonton bisa memberikan atau membagikan uang kepada pemain bantengan ini teman-teman. Uang-uang tersebut akan diletakkan di mulut-mulut para pemain bantengan. Dan di sepanjang pertunjukan kesenian tradisional bantengan ini kita bisa menyaksikan banyak sekali penonton yang antusias untuk memberikan saweran kepada para pemain bantengan. Mulai dari anak-anak bahkan ibu-ibu juga banyak yang antusias memberikan saweran kepada para pemain bantengan. Dan di sepanjang pertunjukan bantengan ini kami juga bisa menyaksikan bahwasanya banyak sekali anak-anak kecil yang sangat antusias untuk bisa menyaksikan pertunjukan bantengan. Mereka bahkan ikut menari seiring dengan alunan musik yang mengiringi kesenian bantengan ini. Dan semua penonton di acara kesenian ini tampak sangat tertarik, bahkan betah berlama-lama menyaksikan pertunjukan ini, meskipun pertunjukan ini bisa disaksikan dengan berdiri tanpa ada tempat duduk. Kita patut berbangga karena masih ada kesenian tradisional peninggalan dari pendahulu kita yang masih menjadi favorit bagi kaum muda, anak-anak, bahkan semua golongan sangat menyukai dengan kesenian tradisional ini. Terutama di daerah Jawa Timur, khususnya daerah Kota Batu, Kota Malang, Mojokerto, dan sekitarnya, kesenian tradisional ini masih sangat menjadi favorit. Setiap ada hajatan, biasanya mereka akan mengundang padepokan atau sanggar-sanggar seni bantengan ini untuk melakukan pertunjukan di acara hajatan mereka. Nah, sekarang mari kita lanjutkan menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional bantengan ini yang diadakan oleh salah satu toko furnitur terbesar di Malang yang berlokasi di Jalan Wilis, Malang.
yang mau nyawer silakan langsung maju aja ke depan. Mau foto naik banteng juga boleh buat adik di sini. Sugeng Rawuh alias seni pandengan Jawi asli ingkang keparingan asma Putra Sekarwangi mijil saking dusun Kunci Kalisongo Dau Malu. Lemang iki spesial perform saking Parma Isdoki. Demikian sekilas video tentang kesenian tradisional Bantengan yang bisa kami sajikan. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat, menghibur, dan bisa menambah informasi buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share videonya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya dari channel Travelit. Terima kasih.